إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna pagi hari ini adalah nama Allah yang ke-18, yaitu Al-A'la. Mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kajian Asmaul Husna adalah kajian yang sangat-sangat penting sekali. Karena tidak ada tujuan seorang mukmin di dalam setiap ucapan dan perilakunya kecuali Allah. Seorang mukmin tidak berbicara kecuali untuk Allah, tidak juga melakukan satu perilaku kecuali karena Allah. Maka Allah adalah tujuan di balik ucapan, di balik perbuatan, bahkan di balik segala pikiran-pikiran kita. Oleh karena Allah adalah tujuan, maka memahami tujuan tersebut sangatlah penting. Orang-orang yang mengenali tujuan, yaitu Allah, mereka akan tangguh dalam ucapan dan perbuatan karena Allah. Maka orang-orang yang ucapannya bukan karena Allah, perbuatannya bukan karena Allah, karena mereka tidak mengenali tujuan, sehingga mereka menyimpang. Jadi kesimpulan, semakin Anda memahami siapa tujuan, yaitu Allah, maka Anda akan semakin kokoh dalam bicara dan dalam berbuat untuk Allah. Dan Asmaul Husna adalah ilmu yang akan menyampaikan Anda tentang siapa Allah. Pagi ini kajian kita adalah tentang nama Allah yang ke-18, yaitu Al-A'la. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-A'la sebanyak 2 kali. Pertama di bagian awal surat Al-A'la, dan yang kedua adalah bagian akhir dari surat Al-Lail. Pada bagian akhir dari surat Al-Lail Allah berfirman, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la." Lalu pada ayat pertama dalam surat Al-A'la Allah berfirman, "Sabbihis marabbikal a'la." Sabbihis marabbikal a'la, maha sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Karena ayat tersebut memerintahkan kita untuk mentasbihkan Allah yang maha tinggi, maka di dalam sujud kita mentasbihkan Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana Rabbi, maha suci Rabbku, Al-A'la, lagi maha tinggi.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku pernah mendampingi Nabi, membersamai Nabi dalam salat malam. Maka setelah Fatihah beliau membacakan Al-Baqarah 10, 20, 30 ayat panjang sekali, dan saya berpikir beliau akan rukuk di ayat yang ke-100. Sampai pada ayat yang ke-100 ternyata beliau tidak rukuk juga. Beliau lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah beliau tidak rukuk juga, hingga kemudian beliau membacakan surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa beliau pun belum rukuk juga. Kemudian beliau membacakan surat Ali Imran. Itu berarti berapa juz itu? 5 juz dalam satu rakaat. Setelah itu barulah beliau rukuk. Beliau rukuk lama sekali, hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau berdiri untuk beriktidal, lama sekali seperti lamanya beliau rukuk. Setelah itu beliau melakukan sujud, lama sekali seperti lama beliau rukuk, dan di dalam sujud beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbi, Rabbku, al-a'la, lagi maha tinggi. Jamaah sekalian, subhana atau sabbihis perintah untuk mentasbihkan Allah, memahasucikan Allah. Al-Quranul Karim menyebutkan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa pola penyebutan. Kadang-kadang kemahasucian Allah disebutkan Al-Quran dalam pola perintah. Allah berfirman, sabbihisma rabbik, mahasucikanlah nama Rabbmu, dengan kata kerja. Kadang-kadang kemahasucian Allah disebutkan Al-Quran dengan kata kerja masa lampau. Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, telah bertasbih kepada Allah semua penghuni langit dan penghuni bumi. Yang ketiga, kadang-kadang Allah sebutkan kemahasuciannya dengan kata kerja masa sekarang dan akan datang. Misal Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian yang keempat, kadang-kadang kemahasucian Allah disebutkan Al-Quran dengan kata dasar atau masdar. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi beragam sekali pola yang digunakan Al-Quran untuk menyampaikan kemahasucian Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kemahasucian itu. Nah, di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya kemahasucian Allah, bahwa kemahasucian itulah yang menjadi zikir semua makhluk Allah, seperti batu-batu, seperti pohon-pohon. Tidak ada pohon yang beristighfar karena tidak ada pohon yang berdosa. Tidak ada kerikil dan batu-batu yang istighfar karena tidak ada yang berdosa. Jadi makhluk-makhluk Allah, batu-batu, kerikil, pohon, binatang, kemudian ikan di laut, zikir mereka di depan Allah adalah tasbih. Allah berfirman dalam surat Al-Isra,
wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua ciptaan Allah bertasbih dan bertahmid, membacakan subhanallah wa bihamdihi. Dan di antara yang menunjukkan keagungan subhanallah wa bihamdihi alias tasbih, bahwa malaikat makhluk yang paling mulia berzikir dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di kawasan arsy tiada henti-hentinya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Di antara hal yang menunjukkan betapa agungnya subhanallah wa bihamdi, bahwa satu-satunya zikir yang tersisa untuk orang-orang beriman di dalam surga adalah subhanakallahumma. Tidak ada orang di surga berzikir Allahu Akbar, berzikir astaghfirullah. Satu-satunya zikir para penghuni surga adalah tasbih. Allah berfirman dalam surat Yunus, da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa orang-orang surga untuk semua keinginan mereka adalah subhanakallahumma. Di dunia Anda butuh 10 doa untuk 10 keinginan. Anda ingin sehat, ya Allah berikan aku sehat. Anda ingin rezeki, ya Allah berikan aku rezeki. Itulah dunia. Butuh sejumlah doa untuk sejumlah keinginan. Adapun di dalam surga hanya satu doa untuk semua keinginan, yaitu subhanakallahumma. Ingin bertemu dengan Abu Bakar misalnya, subhanakallahumma. Semisal Anda ingin bertemu dengan Nabi Ibrahim misalnya, Anda hanya mengucapkan subhanakallahumma. Jemaah sekalian, di antara keagungan tasbih subhanallah wa bihamdi, bahwa siapa yang membacakannya 100 kali di pagi hari, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang berlalu. Begitupun orang yang membacakannya 100 kali selesai asar di sore hari, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masa lalu kita panjang, lebih panjang dibandingkan yang tersisa. Perlu memperbaiki yang telah berlalu. Dan itu hanya dengan meminta ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena kerusakan masa lalu Anda terletak pada dosa. Maka memperbaiki yang berlalu tersebut, memperbaiki masa lalu tersebut agar dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi kita mengatakan, siapa yang membacakan sebanyak 100 kali pagi, 100 kali sore, subhanallah wa bihamdi, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa yang berlalu. Ini nanti selesai kajian, sambil Anda jalan ke rumah misalnya, bacakan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Dosa berlalu mungkin 30 tahun, dosa yang telah berlalu mungkin 50 tahun, semua dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara keagungan tasbih pula jamaah sekalian, bahwa tasbih melepaskan hati dari kegelisahan. Allah berfirman di bagian akhir surat Al-Hijr,
wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wahai Muhammad, kami tahu bahwa engkau gelisah atas tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Mereka menuduhmu orang gila. Mereka menuduhmu hanya seorang penyair. Mereka menuduhmu orang sesat. Tuduhan-tuduhan tersebut menggelisahkan hatimu. Kami tahu itu. Apa yang kau lakukan untuk melepaskan hati dari kegelisahan? Fasabbih bihamdi rabbika. Ucapkan subhanallah wa bihamdih. Wa kum minas sajidin, dan banyak-banyaklah melakukan salat sunnah. Di antara keagungan tasbih pula bahwa Allah membuka pintu rezeki antara lain disebabkan karena tasbih. Nabi Nuh alaihi salam ketika akan wafat, seperti diriwayatkan dari Nabi oleh Imam Muslim dan lain-lain, sewaktu Nabi Nuh alaihi salam akan wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, aku perintahkan 2 hal dan aku larang 2 hal. Perintah yang pertama adalah la ilaha illallah. Perintah yang kedua adalah subhanallah wa bihamdi. Selanjutnya Nabi Nuh mengatakan, fa inna bihallahu yarzuqu al-khalqa. Karena dengan subhanallah wa bihamdi Allah berikan rezeki kepada seluruh makhluk. Rezeki untuk malaikat dibuka oleh Allah karena mereka terus subhanallah wa bihamdi. Binatang-binatang tidak ada yang mati kelaparan kecuali kalau dikurung oleh manusia. Semua binatang yang lepas, nggak ada yang mati kelaparan karena mereka pun tidak pernah henti mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Maka Allah membuka pintu-pintu rezeki disebabkan karena subhanallah wa bihamdi. Nah, jamaah sekalian, karena begitu dahsyat manfaat subhanallah wa bihamdi, maka Allah memerintah sabbihis marabbik. Terkhusus bagi anda-anda yang sudah tua, saya kira saya termasuk sudah tua juga. Di antara zikir yang paling utama di usia tua, memperbanyak tasbih dan istighfar. Nabi kita genap berusia 63 tahun. Masih kurang beberapa bulan lagi, tapi sudah masuk 60, anggaplah 62 sekian tahun. Ya, Nabi kita wafat di bulan Rabiul Awal. Nah, di bulan Dzulhijjah sebelumnya, berarti usia beliau 62 sekian tahun, Allah memerintahkan beliau untuk membacakan subhanallah wa bihamdihi Allahumma ighfir. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Tidak ada perintah lagi setelah ayat ini turun. Ada perintah salat, ada perintah zakat. Kalau ada yang bertanya, apa perintah terakhir untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lagi ada perintah setelah perintah tersebut, yaitu perintah agar beliau bertasbih dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ulama-ulama kita menyebutkan perintah tasbih dan istighfar, perintah terakhir menjelang beliau wafat, karena orang-orang yang telah sampai di usia lanjut dianjurkan untuk memperbanyak 2 zikir, tasbih dan istighfar. Sebagaimana Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Inilah zikir yang dianjurkan untuk orang-orang yang telah lanjut usia. Bacakan di waktu ruku', bacakan pula di waktu sujud, bacakan pula di waktu bebas. Sambil Anda berjalan, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baiklah, Allah berfirman, sabbihis marabbika, maha sucikan Allah. Apa yang dimaksud memaha sucikan Allah? Jawabannya, sucikan Allah dari kotoran terburuk. Dan kotoran terburuk antara Anda dengan Allah adalah syirik. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, innamal musyrikuna najsun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya di dalam hati orang-orang musyrik ada najis, yaitu syirik. Maka memang sucikan Allah artinya jangan lagi ada najis antara Anda dengan Allah. Dan najis terburuk, terberat, terbusuk antara Anda dengan Allah apabila antara Anda dengan Allah ada syirik. Maka memang sucikan Allah artinya sucikan Allah dari syirik. Jangan lagi ada syirik antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, sabbihis, maha sucikan Allah. Maha sucikan Allah dari suudzon. Jangan ada prasangka-prasangka buruk Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saya susah, kapan lagi Allah akan menolong? Pertanyaan kapan menunjukkan Anda semacam suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saya sakit, berdoa sudah bertahun-tahun, Allah enggak juga berikan kesembuhan. Kenapa Allah tak berikan kesembuhan? Jadi jangan ada fikiran buruk Anda tentang Allah sedikit pun. Tentu di antara memahasucikan Allah, jangan ada kotoran dosa antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Sabbihisma rabbika, maha sucikanlah nama Rabbmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Jadi seolah Allah katakan maha sucikan Allah karena dia maha tinggi. Yang maha tinggi berarti suci. Karena yang kotor adalah yang rendah. Ada orang yang rendah dengan zina karena dia kotor dengan zina. Ada orang yang rendah disebabkan karena korupsi, maka dia kotor dengan korupsi itu. Jadi karena Allah maha tinggi maka dia suci. Dan karena kita rendah maka kita banyak kotoran. Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Coba Anda renungkan jamaah sekalian, betapa akurat dan sesuainya zikir subhana rabbiyal a'la dengan sujud. Di dalam sujud Anda merendah, dan di dalam merendah Anda sebutkan kemahatinggian Allah. Sekiranya Anda sebutkan kemahatinggian dalam posisi berdiri, kurang tepat. Maka kemahatinggian itu Anda sebutkan ketika Anda sedang merendah, sewaktu sujud. Hal yang paling mulia dalam tubuh Anda adalah wajah. Nah, ketika wajah ini Anda rendahkan, Anda sungkurkan, yang Anda sebutkan adalah kemahatinggian Allah. Kemahatinggian Allah di dalam kerendahan Anda. Subhana rabbiyal a'la. Maka Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba salat, Allah meletakkan semua dosa-dosanya di atas pundak. Begitu ia ruku, dia sebutkan kemahasucian Allah, subhana rabbiyal azim, maka gugurlah dosa-dosa tersebut. Tapi masih ada yang tersisa. Lalu begitu ia sujud membacakan subhana rabbiyal a'la, dosa-dosa yang belum gugur dalam ruku gugur di dalam sujud. Baik jamaah sekalian yang saya hormati,
Al-A'la artinya Allah Maha Tinggi. Apa bedanya dengan Al-Ali? Nama Allah yang ke-17 pada kajian yang berlalu, Al-Ali, artinya Allah Maha Tinggi. Lalu sekarang Al-A'la yang artinya Allah Maha Tinggi juga, apa bedanya? Atau sama? Enggak beda sama sekali? Jawabannya berbeda. Al-Ali, kemahatinggian untuk Anda mensifati Allah. Adapun Al-A'la, kemahatinggian untuk Anda membandingkan Allah. Tentu tidak ada yang sebanding dengan Allah kecuali perbandingan a'la. Misalnya Anda katakan si fulan itu kaya raya banget, tetapi Allah a'la, lebih tinggi. Amerika itu kuat sekali, tetapi Allah a'la, lebih tinggi. Jadi al-a'la dalam bahasa Arab dinamakan dengan tafdil. Yang dimaksud dengan kalimat tafdil, satu kata yang mengandung arti lebih. Kabir artinya besar, akbar artinya lebih besar. Jamil artinya indah, ajmal artinya lebih indah. Ali artinya tinggi, a'la artinya lebih tinggi. Sehingga arti harfiah dari al-a'la, Allah Maha lebih tinggi. Cuma dalam terjemahan dibuang lebih supaya enak didengar. Sabbih isma rabbikal a'la. Tasbihkan nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Sebetulnya yang tepat, al-a'la artinya adalah maha lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding siapa? Dibanding semua yang tinggi. Di depan Anda banyak yang tinggi. Presiden itu tinggi, Allah Maha lebih tinggi dibanding tingginya seorang presiden. Di depan Anda ada orang kaya yang sangat tinggi. Kekayaannya menguasai misalnya jalan-jalan protokol di Jakarta. Itu Semanggi, itu Sudirman, itu Tamrin, dia yang punya. Oh, kekayaannya tinggi sekali. Tetapi Allah a'la, Maha lebih tinggi. Maka Allah Maha lebih tinggi dibandingkan segala yang tinggi. Sehingga tidak lagi ada yang tinggi di dalam ketinggian Allah. Harta tinggi, tapi dalam ketinggian Allah itu rendah. Baik. Sabbih isma rabbil kalala, tasbihkanlah nama Allah al-ala yang maha tinggi. Telah berlalu dalam kajian selanjutnya, kemahatinggian Allah memiliki 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, maha tinggi Allah dalam pengertian al-qahar, dalam pengertian kemampuan. Artinya Allah mampu melebihi segala yang mampu. Artinya kemahatinggian Allah lebih tinggi dari segala kemampuan Allah lebih tinggi dari segala kemampuan. Betapa tingginya kemampuan Abraha, tapi hancur dalam kemampuan Allah. Betapa tingginya kemampuan Firaun, tapi hancur dalam kemampuan Allah. Ini kemahatinggian pertama. Uluwul qahar. Allah maha tinggi dalam kemampuan, sehingga tidak ada kemampuan di atas kemampuan Allah. Maha tinggi Allah dalam kemampuan, sehingga kemampuan Allah di atas segala kemampuan. Kemampuan Anda pada saatnya akan bertemu dengan keterbatasan. Kemampuan Anda pada saatnya akan sampai pada keterbatasan. Ketika itu Anda nggak berdaya. Apa yang mesti Anda ingat? Ingat, di atas kemampuan Anda ada kemampuan yang tinggi, yaitu kemampuan Allah Azza wa Jalla. Ini kemahatinggian pertama. Maha tinggi kemampuan, karena kemampuan Allah di atas segala kemampuan.
Maha tinggi yang kedua adalah ulu al-qadar, kemahatinggian sifat. Karena semua sifat Allah sifat tinggi tiada batas. Kekayaan Allah kekayaan tinggi tiada batas. Kekuatan Allah tiada batas. Kerajaan Allah tiada batas. Jadi semua sifat-sifat Allah tanpa batas. Maka ini kemahatinggian yang kedua. Maha tinggi segala sifat Allah karena semua sifat Allah tanpa batas. Yang ketiga adalah kemahatinggian zat. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Allah bertempat di arasy? Enggak. Itu sesat. Tapi Allah di atas arasy tanpa bertempat di atas arasy. Anda lihat langit, langit di atas bumi tapi tidak bertempat di bumi. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah setelah kita tahu bahwa Allah Maha Tinggi dengan 3 penafsiran, tinggi kemampuannya, maka semuanya kalah dalam kemampuan Allah. Tinggi segala sifat-sifatnya, maka semua sifat Allah tiada batas. Tinggi zat Allah karena Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy". Berikutnya, apa sikap-sikap ibadah yang berhubungan dengan kemahatinggian Allah? Yang pertama jemaah sekalian, ulul khalqi min uluwihi ta'ala, kama a'azzatum min izzatihi, wa ala qadri al-iman wal amal yakunu al-ulu fi dunya wal akhirah. Semua manusia yang tinggi karena Allah memberinya ketinggian. Ada yang tinggi secara duniawi, ketinggian duniawi itu Allah yang ngasih. Dan ada yang tinggi secara ukhrawi, itu pun Allah yang ngasih. Yang tinggi secara duniawi karena punya jabatan, karena punya uang, karena punya aset. Semua ketinggian duniawi sumbernya adalah yang Maha Tinggi memberi. Dan ada yang tinggi secara ukhrawi. Ya, misalnya dia orang yang berilmu, misalnya dia orang yang saleh, dia orang yang bertakwa. Semua ketinggian akhirat adalah ketinggian pemberian Allah Azza wa Jalla. Nah, ini harus Anda pahami. Semua ketinggian yang bersifat duniawi atau akhirat, semua ketinggian itu bersumber dari yang Maha Tinggi. Kalau Anda sudah tahu sumber ketinggiannya itu yang Maha Tinggi, maka mintalah kemahatinggian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, tinggikanlah aku dengan amal. Ya Allah, tinggikanlah aku dengan ketakwaan. Ya Allah, tinggikanlah aku misalnya dengan jabatan. Karena ada orang yang justru rendah dengan jabatan. Dia menjabat tapi kemudian jadi rendah. Karena terbukti dalam jabatan dia tidak jujur, terbukti dalam jabatan dia tidak amanah. Akhirnya jabatan yang seharusnya meninggikan justru membuatnya menjadi rendah. Ujung-ujungnya masuk bui dan penjara. Ya, jadi mintalah ketinggian kepada Allah. Minta ketinggian akhirat dan minta pula ketinggian duniawi. Nanti akan kita sebutkan apa itu ketinggian duniawi. Tetapi jemaah sekalian, wa ala qadri al-iman wal amal yakunu al-ulu fi dunya wal akhirah. Namun ketinggian duniawi dan akhirat sesuai dengan kadar iman. Ketinggian duniawi, jabatan, ditentukan iman. Ketinggian duniawi seperti harta ditentukan oleh iman. Apa maksudnya? Jemaah sekalian, jabatan yang dipisahkan dari iman akan menjadi kerendahan. Perhatikanlah, jabatan tanpa iman
akan menjadi kezaliman. Jabatan tanpa iman akan menjadi peluang untuk berkorupsi. Jadi jabatan menjadi ketinggian kalau tidak dipisahkan dari iman. Sebab itu, tinggikah seseorang dengan jabatan? Iya, kalau di dalam jabatan itu dia berpegang pada keimanan. Begitupun harta. Harta akan menjadi ketinggian kalau disertai dengan iman. Perhatikan, ada orang yang punya uang banyak tapi nggak ada iman. Akhirnya uang itu menjadi jalan untuk berzina. Pergi ke luar negeri, cari wanita tercantik di Turki, cari wanita tercantik misalnya di Rusia. Itulah guna uang bagi dia. Lihat bagaimana kekayaan membuatnya rendah, karena kekayaan itu terpisah dari iman. Jadi dengan demikian, dunia apapun yang Anda miliki akan membuat Anda tinggi dengan catatan jangan lepaskan dari iman. Allah berikan Anda jabatan, Anda akan tinggi sepanjang dengan jabatan itu Anda tinggalkan keimanan. Baik, jadi seluruh ketinggian duniawi dan ukhrawi disebabkan karena iman. Bahkan tanpa Anda berjabatan, tanpa Anda menjadi orang kaya, Anda pun akan menjadi tinggi kalau beriman. Perhatikan jemaah sekalian, ada orang-orang yang beriman, mereka enggak punya jabatan karena mereka rakyat jelata. Mereka enggak punya kekayaan karena mereka orang miskin. Namun karena mereka memiliki iman, mereka tinggi. Mereka rendah. Mereka tidak rendah. Jadi percayalah, seseorang tidak rendah karena dia miskin, tidak rendah karena dia rakyat, tapi seorang rendah karena dia tidak beriman. Kita lihat misalnya orang-orang di kampung, lahiriah dan pandangan manusia miskin, tapi ketika dia beriman dia menjadi tinggi. Tinggi dalam arti kata dia menjadi terhormat. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman, "Inna kitabal abrari lafi illiyin." Sesungguhnya catatan amal orang-orang baik lafi illiyin, berada di dalam illiyin. Apa itu illiyin? Ada dua penafsiran ulama kita tentang illiyin. Asal arti dari illiyin adalah tinggi. Sehingga makna ayat inna kitabal abrar lafi illiyin, catatan amal orang-orang yang baik berada di al-illiyin. Al-illiyin artinya tinggi. Apa yang dimaksud dengan illiyin? Tadi ada dua penafsiran. Imam Al-Alusi beliau mengatakan al-illiyin adalah nama catatan amal. Jadi ada buku yang berjudul A, ada buku yang berjudul B, ada buku yang berjudul C. Lalu buku atau kitab yang merangkum amal orang-orang baik. Anda orang baik bukan? Insya Allah. Amal yang mencatat segala kebaikan-kebaikan, amal tersebut, buku yang mencatat segala kebaikan, buku tersebut dinamakan buku illiyin. Jadi Imam Al-Alusi mengatakan illiyin artinya, maksudnya adalah nama buku, nama kitab yang merangkum, yang mencatat semua amal-amal saleh. Tadi Anda salat subuh tercatat. Sebelumnya Anda salat sunnah fajar tercatat. Apa nama buku yang mencatat kebaikan itu? Nama bukunya adalah illiyin. Penafsiran yang kedua, illiyin adalah tempat, bukan nama buku. Yang artinya catatan amal orang-orang baik, illiyin ada di tempat yang tinggi, di depan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Tinggi bersemayam di atas arsy, maka catatan
kebaikan-kebaikan diangkat ke depan Allah. Nabi kita bersabda, hari Senin dan hari Kamis catatan amal dinaikkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dianjurkan untuk berpuasa saat amal ini dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua penafsiran ini mana yang tepat? Jawabannya dua-duanya berbeda, tapi tidak kontradiktif, berarti dua-duanya benar. Catatan kebaikan Anda ada di dalam buku yang bernama Illiyin. Buku Illiyin ini tempatnya ada di ketinggian, di depan Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Segala kalimat-kalimat yang baik, segala kata-kata yang baik naik kepada Allah. Naik kepada Allah. Dan amal-amal saleh yang mengangkatnya kepada Allah. Kalimat yang baik naik, yang mengangkatnya amal saleh. Anda berdoa, tentu itu kalimat-kalimat yang baik. Apa yang mengangkatnya kepada Allah? Amal saleh. Nah, kata-kata yang baik naik, diangkat oleh amal saleh. Hal ini menunjukkan bahwa catatan amal yang bernama Illiyin diangkat di tempat yang diangkat pada ketinggian, yaitu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, siapa yang berada di Illiyin? Mereka adalah al-muqarrabin. Anda tahu jemaah sekalian, orang yang masuk surga ada dua golongan. Pertama, muqarrabin. Siapa muqarrabin? Muqarrabin artinya adalah orang yang dekat dengan Allah. Enggak ada batas dengan Allah. Orang-orang yang tiada batas dengan Allah dinamakan muqarrabin, karena arti muqarrabin adalah dekat. Golongan kedua di dalam surga adalah ashabul yamin. Meskipun mereka masuk surga, tapi mereka ada jarak dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu, iya begitu. Misalnya begini, ada orang yang masuk surga langsung oleh Allah. Fulan, kamu ke surga. Nggak ada batas. Tapi ada orang yang masuk surga melalui syafaat. Berarti ada batas. Misalnya ada kawan Anda aslinya ke neraka, tapi karena Anda saleh, Anda memberikan syafaat. Maka dia masuk surga bukan langsung oleh Allah, berarti dia bukan muqarrabin. Tapi dia masuk surga melalui perantara, yaitu syafaat. Nah, maka dia di dalam surga dinamakan ashabul yamin, dan Anda yang masuk surga langsung oleh Allah dinamakan dengan muqarrabin. Sama-sama di surga tapi berbeda kelas. Makanya manfaat terbesar dari sahabat yang saleh bukan saat mereka ngasih Anda pinjaman uang, tapi saat ketetapan Allah Anda ke neraka, tiba-tiba datang seorang sahabat yang saleh memberikan syafaat. Allah berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kami tidak ada pemberi syafaat karena kami pun tidak memiliki sahabat-sahabat yang dekat. Fama lana min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat dan tidak ada sahabat yang dekat. Maka sahabat terbaik Anda, sahabat yang nanti akan memberikan Anda syafaat, semisal Anda qadarullah masuk ke dalam neraka, waliyahulillah. Maka banyak-banyak berteman dengan orang yang saleh. Manfaat mereka bukan di dunia, tapi manfaat mereka adalah untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Nah, saya ulangi jemaah sekalian, yang masuk surga langsung oleh Allah dinamakan muqarrabin. Tapi yang masuk surga melalui syafaat seseorang, berarti tidak langsung oleh Allah, dinamakan dengan ashabul ya. Muqarrabin apa artinya tadi? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat, iya.
Bagaimana saya dekat dengan Allah? Dengan dua hal. Pertama dengan menyempurnakan kewajiban, yang kedua dengan sungguh-sungguh melakukan yang sunnah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtu." Jalan yang paling aku cintai ditempuh seorang hamba untuk mendekati aku adalah kewajiban. "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan apabila hambaku meneruskan perjalanan mendekati aku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, aku benar-benar mencintainya. Inilah dua cara mendekati Allah. Dekati Allah dengan menyempurnakan kewajiban. Lalu teruslah mendekati Allah dengan menambah yang sunnah-sunnah. Nah, buktinya Anda dekat dengan Allah, kemahadekatan Allah itu terasa dan menghalangi Anda dari dosa. Contoh, Anda pegang handphone, datanglah setan memberikan bisikan, lihat saja gambar yang begini-begitu, tonton saja video yang begini dan begitu. Tiba-tiba Anda berpikir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Akhirnya Anda enggak jadi. Ketika Anda terhalangi melakukan dosa oleh rasa dekat dengan Allah, di titik itulah Anda tahu bahwa Anda dekat dengan Allah. Karena tidak semua orang yang jauh dari dosa karena merasa kedekatan Allah, tapi boleh jadi karena takut dengan manusia. Ya, subhanallah, beberapa waktu lalu memalukan juga sebetulnya, jamaah umrah dari Indonesia mampir di Turki. Mereka bermalam di sebuah hotel. Anda tahu Turki satu dari dua negara yang dilegalkan internasional untuk membebaskan wine, membebaskan minum anggur. Nah, jamaah umrah Indonesia masuk ke sebuah hotel. Ini selesai umrah, baru beberapa hari lalu tawaf di Ka'bah, di Baitullah. Beberapa hari lalu salat di Medina dan salat di Mekah. Di Medina 1000 kali lipat, di Mekah 100.000 kali lipat. Setelah itu semuanya sampailah di Turki, di Hotel Hilton. Masuk kamar, ada wine, ada anggur. Pada minum anggur. Setel televisi, tidak ada film porno. Tapi kalau mau berbayar ada film porno. Ternyata jamaah ini berbayar juga. Ketahuan, kenapa ketahuan? Jamaah ini nggak tahu kalau itu semuanya berbayar. Sehingga begitu check out, petugas hotel mengatakan silahkan dibayar. Anda minum anggur sekian botol, silahkan bayar. Dan Anda pun nonton film porno sebanyak sekian judul, silahkan dibayar. Terbongkar. Cuma sekalian maka hati-hati. Yang cerita ke saya, guide-nya sendiri yang cerita. Malu sekali saya, kata dia, harus nagih jamaah umroh. Baik jamaah sekalian, Anda menjauhi maksiat kadang-kadang karena pandangan manusia. Kalau Anda terhindar dari dosa karena pandangan manusia, di titik itu Anda enggak ada dalam kedekatan Allah. Tapi kalau yang menghalangi Anda adalah pandangan Allah, kamu berani berdosa. Kau bisa sembunyi dari manusia, tapi bagaimana kau sembunyi dari pandangan Allah Azza wa Jalla? Nah, jamaah sekalian, kalau pandangan Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah menghalangi Anda dari dosa, inilah kondisi di mana Anda telah sampai kepada kedekatan dengan Allah. Ini saya ulangi, kalau ada yang bertanya, bisakah saya tahu bahwa saya dekat dengan Allah? Bisa. Caranya bagaimana? Apabila kedekatan dengan Allah itu menghalangi dosa Anda, itulah menunjukkan Anda dekat dengan Allah. Kamu kenapa enggak berani dusta? Allah dengar kalau saya dusta, jadi saya enggak berani.
pendengaran Allah menghalangi dusta Anda, ini menunjukkan Anda dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kamu kenapa nggak berani dengar yang nggak benar? Kalau saya dengar, Allah juga tahu. Kemahatauan Allah menghalangi Anda dari dosa, menunjukkan Anda dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya ulangi, dapatkah saya dan Anda mengetahui bahwa Anda dekat dengan Allah? Jawabannya dapat, yaitu apabila kedekatan Allah menghalangi dosa Anda, menunjukkan bahwa Anda berada dalam kedekatan tersebut. Adapun orang-orang yang jauh dari dosa, tapi karena manusia, bukan karena kedekatan Allah, mereka berarti tidak ada dalam kedekatan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi bagaimana saya merasa sampai kepada kedekatan itu? Jawabannya, sempurnakan kewajiban, lebih banyak melakukan sunnah. Kalau Anda sungguh-sungguh dalam kewajiban, sungguh-sungguh menambah ibadah sunnah, akan hadir kedekatan Allah dalam hati. Satu kedekatan Allah yang membuat Anda nggak berani berdosa. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, apabila Anda telah menjadi muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, disebabkan kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah yang disungguh-sungguh, karena Anda muqarrabin berarti catatan Anda di illiyin, di tempat yang tinggi. Berikutnya jemaah sekalian, nanti di depan Allah, saat Anda berbicara dengan Allah, Anda akan berbicara di sebelah kanan Allah, di sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya. Allahu Akbar. Orang-orang di dalam surga bertemu dengan Allah. Ada dua level, ada dua tingkatan. Ada yang bertemu dengan Allah sekali seminggu, mereka adalah ashabul yamin, setiap hari Jumat. Dan ada orang yang bertemu dengan Allah 2 kali sehari, pagi dan sore, mereka adalah muqarrabin. Gimana caranya supaya saya bisa bertemu Allah 2 kali sehari? Caranya adalah ini: subuh berjamaah dan asar berjamaah. Mana dalilnya? Nabi kita bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, kata beliau, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah, bicara dengan Allah sejelas-jelasnya dan tanpa sedikit pun kesulitan. Melihatnya tanpa kesulitan, bicara dengannya tanpa kesulitan. Apa yang mesti dilakukan? Faman istata'a minkum alla yughlaba an salatin qabla tulu'il fajr wa qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pastikan sepanjang hayat subuh Anda awal waktu dan berjamaah, asar Anda pun awal waktu dan berjamaah. Tapi kalau subuhnya jam 6, tidak jadi ketemu Allah. Asarnya jam 5 tidak jadi. Ucapan Nabi kita adalah kebenaran, wajib kita terima dan tidak boleh ragu. Beliau mengatakan kalian akan melihat Allah sejelas-jelasnya dan tanpa sedikit pun kesulitan. Maka lakukanlah subuh awal waktu dan berjamaah, lakukanlah asar awal waktu dan berjamaah. Baik, ketika Anda bertemu dengan Allah, Anda berbicara dengan Allah, karena Anda muqarrabin dan catatan amal Anda di illiyin, maka dalam pertemuan tersebut Anda berada di sebelah kanan Allah. Apakah Allah punya kiri? Tidak, Allah nggak punya kiri. Karena kiri selalu dalam konotasi negatif. Saya ada tangan kiri, kiri menunjukkan negatif. Baik jemaah sekalian, jadi muqarrabin, pemilik catatan amal illiyin, saat bertemu dengan Allah mereka berada di sebelah kanan Allah. Dan saat mereka berbicara dengan Allah, mereka berbicara di atas sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya.
Orang-orang yang berbicara dengan Allah, ashabul yamin, bicara dengan Allah di atas mimbar yang terbuat dari emas. Tetapi khusus muqarrabin, mereka berbicara dengan Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau dalam hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur. Orang-orang yang saling mencintai karena aku nanti berbicara dengan aku, mereka berada di atas mimbar dari cahaya. Saya kira kalau mimbar dari emas bisalah kita bayang-bayangkan walaupun tidak persis. Karena emas surga bukan seperti emas dunia. Tapi bisalah Anda bayang-bayangkan. Tapi kalau mimbar dari cahaya, tak ada dalam bayangan kita sama sekali. Tapi sekali lagi, mimbar cahaya itu benar-benar ada. Bahkan Nabi SAW bersabda, nabi-nabi pun akan cemburu kepada mereka yang berbicara dengan Allah di atas mimbar cahaya. Siapa mereka? Mereka adalah muqarrabin, yakni pemilik catatan amal yang berjudul Illiyin. Sebuah catatan amal yang ditempatkan di tempat yang tinggi. Dan semoga Anda salah satunya. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, di dunia ketinggian Allah berikan kepada seseorang. Kapan? Ketika Allah melepaskannya dari kegelisahan. Gelisah itu merendahkan. Maka ketika Allah melepaskan Anda dari gelisah, itu berarti Allah meninggikan Anda. Yang kedua, ketika Allah melepaskan Anda dari kelemahan. Jadi ini dua. Allah lepaskan Anda dari kegelisahan dan dari kelemahan, berarti Allah memberikan Anda ketinggian. Jadi ketinggian dunia itu bukan uang. Orang banyak uang tapi gelisah, itu rendah. Ketinggian dunia itu pun bukan jabatan. Karena orang yang berjabatan tinggi tapi gelisah, itu tidak tinggi. Jadi Allah memberikan ketinggian di dunia pertama, melepaskan Anda dari gelisah, melepaskan Anda dari lemah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan merasa hina, jangan merasa gelisah, kalianlah yang tinggi. Maka Anda lepas dari kehinaan, Anda lepas dari kegelisahan, berarti Anda telah berada di dalam ketinggian. Lepas dari kehinaan, hina itu adalah dosa. Berzina, pelacur, korupsi, mencuri, berdusta, ini semua dosa dan itu kehinaan. Begitu Anda lepas dari kehinaan, berarti Anda dalam ketinggian. Wala tahzanu, kegelisahan. Kegelisahan juga merendahkan. Maka ketika Allah ingin memberikan Anda ketinggian, Allah lepaskan Anda dari kehinaan dan Allah lepaskan Anda dari kegelisahan. Jemaah sekalian, saya kira demikian. Waktu sudah masuk waktu syuruk. Sudah masuk? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.